Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas materi yang berjudul Allah Tritunggal. Kita tahu Allah kita adalah Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Beberapa orang kurang familiar dengan istilah Allah Anak atau Anak Allah, sehingga mereka mengatakan atau mereka berasumsi bahwa anak Allah itu beranak. Sehingga mereka heran bagaimana mungkin Allah itu beranak. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya istilah Allah Anak atau Anak Allah adalah satu istilah yang sangat familiar atau dimengerti oleh orang Israel. Kita mungkin tidak begitu familiar, tapi orang Israel mengerti bahwa yang dimaksud dengan Anak Allah adalah satu bagian daripada Allah Tritunggal. Jadi sama seperti kita di Indonesia. Kalau misalnya dikatakan anak tangga, ya, kita familiar apa itu anak tangga, ya. Jadi ini adalah tangga, kemudian masing-masing ini adalah anak tangga. Ya, kita tentu mengerti bahwa anak tangga itu bukan anak daripada si tangga atau bukan tangga yang beranak, ya. Tapi beberapa budaya mungkin tidak familiar dengan istilah ini, ya. Dalam bahasa Inggris misalnya tidak ada istilah anak tangga, tidak ada istilah misalnya stair son, itu nggak ada, ya. Dalam bahasa Inggris mereka menggunakan istilah stair step, ya. Jadi bukan anak tangga, bukan stair son, tapi stair step. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Kalau di Indonesia kita dikatakan anak kunci, kita familiar, kita tahu apa yang dimaksud dengan anak kunci, ya. Dan kita juga tentu tahu bahwa anak kunci itu bukan anak daripada kunci, bukan si kunci ini beranak, gitu ya. Karena kalau di Indonesia kita membedakan antara kunci dengan anak kunci. Tapi beberapa budaya tidak mengenal itu. Dalam bahasa Inggris misalnya, mereka tidak membedakan, ya. Jadi bagi mereka keseluruhan ini atau tiap bagian pun pakai istilah key, kunci, hanya itu. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita bahas mengenai Tritunggal. Tiga menjadi satu, ya. Beberapa dari kita mungkin agak tidak familiar dengan istilah tersebut atau agak sulit membayangkan bagaimana mungkin tiga menjadi satu. Padahal Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia itu adalah makhluk Tritunggal. Saya jelaskan. Yang pertama, kita memiliki tubuh, ya, yang bisa kita pegang, ya. Ini adalah tubuh. Lalu apa bedanya Bapak Ibu sekalian manusia yang hidup dengan yang sudah mati? Ya. Orang mengatakan mereka yang sudah mati adalah orang yang sudah tidak bernyawa. Artinya dalam diri kita itu, dalam tubuh kita ada nyawa. Dimana kalau nyawa ini hilang, nyawa ini sudah tidak ada dalam tubuh kita, maka kita menjadi orang yang mati. Ketika sudah tidak ada nyawanya, maka tubuh yang sama itu tidak lagi disebut tubuh, tapi disebut sebagai jenazah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita sering melihat orang-orang yang, ya, dalam bahasa Indonesia kita kadang-kadang menyebut sebagai orang gila atau orang yang sakit jiwa, ya. Orang-orang ini kita anggap sebagai orang yang sakit. Namun yang sakit bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Itu sebabnya mereka dirawat di rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena yang sakit jiwanya. Kalau yang sakit tubuh kita, kita dirawat di rumah sakit umum. Tapi karena yang sakit jiwanya, maka dirawat di rumah sakit jiwa. Ya. Jadi kita ini terdiri dari tiga bagian. Ada tubuh, ada nyawa, ada juga jiwa. Kita bahas satu-satu. Tubuh kita. Tubuh kita ini bersifat fisik, artinya kita bisa lihat, kita bisa pegang. Tapi bersifat sementara. Artinya tubuh kita ini suatu hari akan hilang, akan hancur, akan rusak dan lenyap. Sedangkan nyawa itu
non fisik. Kita tidak bisa melihat nyawa. Ya. Namun nyawa juga bersifat sementara, ya. Artinya dia hanya ada dalam tubuh selama manusia itu hidup, atau ketika nyawa itu hilang, maka manusia itu mati. Seperti apa sih nyawa itu? Nyawa tidak bisa dilihat, namun Alkitab menjelaskan dalam Imamat 17 ayat 11 bahwa nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Ya, itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dilarang makan darah apapun, khususnya darah makhluk-makhluk hidup, karena ada nyawa dalam darah makhluk-makhluk tersebut. Selanjutnya adalah jiwa. Jadi ketika manusia mati, jiwanya meninggalkan tubuhnya, dan jiwanya itu berbentuk roh dan bersifat abadi, tidak akan hilang. Jadi kita manusia adalah makhluk Tritunggal yang terdiri dari tubuh, nyawa, dan jiwa. Ya, ketiganya bersatu dalam satu wujud manusia. Namun karena jiwa itu berbentuk roh, sehingga seringkali dikatakan bahwa manusia adalah makhluk Tritunggal yang terdiri dari tubuh, nyawa, dan roh. Demikian juga Allah itu adalah Tritunggal. Ya, yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Namun Bapak Ibu sekalian, walaupun kedua-duanya sama-sama Tritunggal, manusia berbeda dengan Allah. Allah bukan manusia, sehingga berbeda. Namun Tritunggal. Ya. Manusia bersifat terbatas, Allah tidak terbatas. Allah adalah pencipta, kita manusia hanyalah ciptaan Allah. Ya. Manusia bersifat sementara, sedangkan Allah bersifat kekal. Ya. Sehingga walaupun sama-sama Tritunggal, manusia tidak sama dengan Allah, atau Allah tidak sama dengan manusia. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya hanya ingin menjelaskan atau lebih menjelaskan mengenai Tritunggal. Ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan tersebut kita memiliki sedikit bayangan mengenai Tritunggal. Bahwa tiga menjadi satu adalah sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang aneh. Karena kita sendiri sebagai manusia adalah tiga menjadi satu. Kita adalah makhluk Tritunggal. Demikian penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.